Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Sus. Baik, perkenalkan saya Perawat Ramahayu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai morning sickness pada Ibu. Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu namanya siapa? Namanya Bu Ika, Ibu Ika ini usianya berapa ya? 32 tahun. Baik, 32 tahun. Apakah Ibu sudah pernah hamil sebelumnya? Pernah. Hamil anak ke berapa ini, Bu? Ini hamil anak kedua. Oh, kedua. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morning sickness. Nanti Ibu bisa menyimak, jika nanti ada yang ingin ditanyakan bisa di akhir setelah pembahasan ini ya Ibu. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Baik. Saya akan jelaskan mengenai pengertian morning sickness. Morning sickness yaitu mual atau muntah yang hebat, seperti menyebabkan kehilangan cairan yang hebat, termasuk zat-zat gizi yang ada di dalamnya. Jika tidak dapat mengatasi hal tersebut, dapat menyebabkan hipermeresis gravidarum atau membutuhkan perawatan medis dengan memberi cairan infus. Cara mengatasinya yaitu memakan biskuit sebelum mengangkat kepala dari bantal pada pagi hari. Saat menyikat gigi dianjurkan menggunakan pasta gigi. Lalu usahakan agar tidak sampai lapar karena lambung kosong itu dapat meningkatkan rasa mual. Lalu masukkan jahe pada menu sehari-hari, bisa dapat dari makanan atau minuman. Lalu perbanyak minum air putih dan suplemen vitamin agar ibu nanti tidak merasa kecapean. Lalu ada menyiapkan crackers kemanapun dan dimanapun. Bisa crackers, bisa roti kering, bisa. Lalu konsumsi makanan berkarbohidrat tinggi. Hindari makanan yang pedas dan berlemak tinggi. Lalu hindari ruangan yang sesak, panas, dan bau-bauan menyengat. Konsumsi jeruk atau terutama pada yang wangi-wanginya yang segar itu. Lalu makan buah dan sayur untuk memperlancar pencernaan. Morning sickness itu bisa terjadi tidak hanya di pagi hari, bisa pada pagi, sore, siang, malam. Lalu untuk intensitas gejala pada ibu hamil, yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Secara keseluruhan, kondisi ini mempengaruhi 3/4 ibu hamil trimester pertama atau hamil yang pada bulan-bulan pertama. Lalu 50% ibu hamil itu mengalami muntah, 25% mengalami mual saja, dan 25%-nya lagi mual dan muntah bersamaan. Biasanya kondisi ini akan muncul pada minggu ke-6 atau 2 minggu lebih cepat. 50% ibu hamil yang mengalami kondisi ini akan bertahan hingga minggu ke-14. Dan ada beberapa yang sampai menjelang melahirkan. Pada kasus yang ekstrim, muntah yang hebat dapat menyebabkan dehidrasi, berat berkurang alkalosis, dan hipokalemia. Kondisi ini disebut dengan hipermeresis gravidarum yang terjadi pada 1% dari semua kehamilan. Penyebabnya itu ada beberapa, yang akan saya jelaskan hanya ada 3 saja. Meningkatnya hormon HCG pada awal kehamilan menjadi salah satu penyebab mual. Estrogen atau hormon ini meningkat cepat pada awal kehamilan karena ini jadi salah satu penyebab mual juga. Yang selanjutnya ada peningkatan kepekaan terhadap rasa dan bau, seperti yang ibu tadi rasakan ya, menjadi mual dan muntah. Aroma-aroma tertentu dapat menyebabkan refleksi muntah juga. Ini ada cara-cara menghindari morning sickness ya ibu. Nanti bisa dipraktikkan kalau ibu mengalami morning sickness kembali. Cara menghindarinya yaitu ketika pada pagi hari butuh waktu beberapa saat sebelum bangkit dari tempat tidur, seperti duduk dulu atau melek dulu, seperti itu. Jika sedikit mual, makanlah sedikit sebelum beranjak dari tempat tidur. Yang selanjutnya yang siang sampai sore itu makan sedikit tapi sering, sekitar 2-3 jam itu ibu baru makan. Lalu minum sebanyak 12 gelas jus atau teh herbal. Lalu menghindari makanan tinggi lemak atau banyak bumbu, dan menghindari kopi atau kafein. Teh itu juga termasuk kafein juga ya. Konsumsi crackers, roti bakar, roti biasa juga bisa. Istirahat beberapa kali dalam sehari, bergerak lambat dan hindari gerakan yang bersifat mendadak. Jangan sikat gigi setelah makan, mendapat udara segar dengan jalan-jalan pagi, dan menghindari rokok. Untuk malam hari itu sebelum tidur makan ringan seperti yogurt, roti, susu, sereal, dan sandwich itu bisa.
Lalu jika terbangun, makanlah sedikit makanan yang mencegah lapar di pagi hari. Yang terakhir, tidur dengan jendela terbuka agar mendapat udara segar. Itu beberapa penjelasan mengenai morning sickness. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti Ibu bisa menanyakan langsung. Baik Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ada sus. Baik, silakan. Artinya morning sickness itu apa? Oh iya, jadi morning sickness itu ya Ibu, saya jelaskan kembali. Merasa mual dan muntah pada pagi hari, bisa juga pada siang, sore, dan malam hari. Itu lebih sering kepada ibu hamil pada trimester pertama. Jadi jika ibu merasakan mual, muntah, itu mungkin karena morning sickness itu. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ada. Oh iya, baik. Apa itu Ibu? Untuk makanan yang harus dikonsumsi itu apa ketika muntah-muntah makan muntah itu apa yang Oh harus iya. dikonsumsi agar enggak muntah? Baik. Untuk konsumsi pada ibu hamil untuk mencegah tidak morning sickness, itu bisa konsumsi crackers, roti-rotian, lalu minumnya itu jangan yang berkafein, apalagi kopi itu tidak boleh untuk ibu hamil ya. Lalu perbanyak vitamin, suplemen, dan buah-buahan tentunya. Apakah ibu sudah jelas? Belum. Atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa? Masih. Baik, silahkan. Itu biasanya sampai lahir apa akan terjadi seperti itu? Oh tidak semua akan merasakan morning sickness sampai bayinya lahir, tidak. Hanya mungkin karena efek hormon juga, hormon estrogen yang meningkat pada awal kehamilan saja, dan bisa juga meningkatnya hormon HCG. HCG itu human chorionic gonadotropin pada awal kehamilan menjadi salah satu penyebab mual seperti itu. Sekarang saya akan bertanya kembali kepada Ibu agar nanti Ibu bisa dapat benar-benar memahami apa itu morning sickness ya. Bagaimana sih cara menghindari morning sickness? Yang Ibu ingat saja, nggak apa-apa. Oh ya, ketika bangun tidur jangan langsung bangun tapi harus membuka mata terlebih dahulu, kemudian bangun duduk, tidak langsung berdiri. Lalu selanjutnya, Terus menghindari asap rokok. nah, Terus tidak melakukan gerakan yang menyebabkan yang menyebabkan janin yang muntah-muntah atau mendadak gitu ya. Terus ketika malam hari jika memungkinkan, ketika tidur jendela dibuka agar udaranya berganti seperti itu. baik, benar ya Ibu. Jadi Ibu sudah paham, walaupun beberapa nanti Ibu bisa dibaca lagi. Saya akan memberikan leafletnya pada Ibu, nanti bisa dibaca kembali. Penjuluhan ini sudah selesai. Jika nanti Ibu ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi nomor yang sudah saya berikan. Kalau begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.